Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijaz Faris Muhammad, NPM 21082 60164. Pada video ini saya akan menjelaskan mind map pada blok emergency dengan topik primary survey. Baik, jadi primary survey merupakan ciri khas atau suatu tindakan yang sangat penting pada keadaan emergency atau keadaan gawat darurat. Yang dimana terdiri dari 5 tahap, ada airway, breathing, circulation, disability, dan exposure, yang dimana biasa disebut dengan ABCDE. Nah, jadi primary survey sendiri dilakukan dengan indikasi pada pasien dengan tanda shock, baik itu akibat kecelakaan, kekurangan darah, terjadinya komplikasi pada paru maupun jantung, serta kondisi alergi. Untuk kondisi-kondisi fisik yang bisa menjadi indikasi dilakukannya primary survey yaitu pasien dengan penurunan kesadaran, pasien dengan hipotermi, pasien dengan tekanan darah rendah yang di bawah 90/60, dan pasien dengan kondisi takikardi atau denyut nadi lebih dari sekitar 100 per menit, kemudian pasien dengan sesak nafas maupun pasien dengan gagal napas. Maka primary survey merupakan indikasi untuk tata laksana pada pasien gawat darurat. Yang pertama itu ada airway, yaitu pada jalan nafas, serta melakukan evaluasi pada cervical spine protection. Tujuannya untuk memastikan jalan nafas terbuka dan terlindungi. Dan untuk evaluasinya sendiri bisa menilai suara nafas, apakah suara nafasnya normal, stridor, gurgling, dan suara nafas lainnya. Kemudian untuk menilai sumbatan, apakah seperti lidah turun, apakah ada muntahan, ada darah maupun benda asing. Kemudian jika ditemukan cedera cervical, maka dilakukan stabilisasi dengan neck collar. Kemudian untuk intervensi, jika ditemukan kelainan pada airway, jalan nafas, maka pertama dilakukan head to chin lift, yang dimana dilakukan pada pasien tanpa cedera leher, yang dimana membuka jalan nafas dengan menekan dagu pasien ke bawah, kemudian tangan pemeriksa lainnya menahan di bagian kepala pasien, yang tentunya fungsinya untuk membebaskan jalan nafas. Kemudian jaw thrust sendiri fungsinya sama seperti head to chin lift, tetapi indikasi dilakukan jaw thrust adalah pasien jika cedera leher dicurigai. Kemudian pada intervensi juga biasanya digunakan suction untuk menyedot seperti muntahan, darah pada jalan nafas, kemudian melakukan intubasi jika perlu pada pasien yang gagal nafas. Kemudian pada B atau breathing, untuk mengevaluasi pada pernafasan, tujuannya memastikan ventilasi dan oksigenasi adekuat. Evaluasinya dengan cara melihat gerakan dada apakah simetris, kemudian mendengar suara nafas apakah ada normal, wheezing, kemudian merasakan aliran udara di mulut ataupun di hidung, sehingga pada kondisi ini biasa disebut dengan look, feel, listen. Kemudian untuk intervensinya sendiri menggunakan oksigen dengan masker non-rebreathing pada pasien dengan kondisi sesak nafas. Kemudian melakukan pemasangan ventilasi bantu atau ambu bag. Kemudian tindakan khusus seperti needle decompression dan chest tube pada kondisi seperti pneumotoraks. Selanjutnya masuk ke C atau circulation, yang dimana sesuai namanya yaitu untuk menilai sirkulasi. Tujuannya memastikan perfungsi darah ke organ vital. Evaluasinya pertama nadi, menilai apakah nadi kuat, lemah, cepat ataupun tidak ada. Kemudian menilai warna kulit, pucat, sianosis maupun lembab. Kemudian jika ada perdarahan aktif maka akan dikontrol segera. Untuk intervensinya tadi jika ada perdarahan aktif dilakukan penekanan perdarahan eksternal, kemudian intravena akses besar dengan infus cairan cepat, biasanya digunakan NaCl dan ringer laktat. Kemudian pada shock hemoragik, jika pasien dengan kekurangan darah maka akan dikondisikan untuk transfusi darah. Dan pada circulation dilakukan CPR jika tidak ada nadi. Selanjutnya untuk disability, untuk menilai disabilitas dan status neurologis. Tujuannya untuk evaluasi fungsi neurologis secara cepat. Evaluasinya pertama itu ada AVPU atau Alert, Verbal, Pain, dan
unresponsive untuk menilai kegawatan verbal pasien, nyeri dan unrespon maupun respon dari pasien. Kemudian ada GCS atau Glasgow Coma Scale untuk menilai pasien secara eye, mata, kemudian pasien dengan move, gerakan, dan pasien secara verbal atau komunikasi dari pasien. Kemudian untuk intervensinya, lindungi jalan nafas jika pasien tidak sadar. Kemudian lakukan cek glukosa darah. Jika hipoglikemi maka diberikan glukosa. Kemudian pastikan oksigenase adekuat. Selanjutnya ada E atau exposure, yang dimana merupakan pemeriksaan menyeluruh serta environmental control, yang dimana tujuannya untuk mengidentifikasi cedera tersembunyi. Evaluasinya dengan cara membuka pakaian, memeriksa pasien secara head to toe dari atas hingga ekstremitas bawah, kemudian mencari cedera, ruam, deformitas, serta perdarahan tersembunyi. Untuk intervensinya sendiri, yaitu untuk mencegah hipotermia dengan memberikan selimut yang hangat pada pasien, serta mengkontrol suhu ruangan, dan meminimalisir paparan yang berlebihan kepada pasien. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk mind map mengenai primary survey. Berikut referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.